Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan pabrik tahu Sumedang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di Sumedang, terdapat sebuah warung tahu Sumedang yang terkenal dengan rasanya yang khas. Warung itu milik seorang wanita bernama Bu Aminah, seorang ibu berusia 45 tahun yang selalu mengenakan kebaya sederhana dan selendang batik di lehernya. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari kebanyakan orang, mempersiapkan tahu Sumedang yang akan dijual di warung kecilnya yang terletak di pinggir jalan. Wajahnya terlihat lelah, namun tetap penuh semangat. Baginya, usaha ini adalah segalanya. Warung Bu Aminah tidak hanya terkenal karena rasa taunya yang luar biasa, tetapi juga karena keramahan dirinya. Ia selalu menyapa setiap orang yang datang dengan senyum tulus, bahkan meskipun di dalam hatinya ada banyak beban yang harus dipikul. Bisnis ini sudah digelutinya puluhan tahun. Sejak suaminya Pak Wildan kehilangan pekerjaannya di pabrik tahu beberapa tahun yang lalu, Bu Aminah lah yang menjadi tulang punggung keluarga mereka. Pak Wildan, pria yang pendiam dan lebih memilih menghabiskan waktu di rumah, kadang membantu Bu Aminah saat akhir pekan. Namun, penghasilannya yang sedikit tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka memiliki satu anak, seorang remaja bernama Dika, yang kini sudah beranjak dewasa. Dika tidak banyak membantu di warung, lebih memilih untuk mengejar cita-citanya di kota besar. Bu Aminah sangat berharap agar bisnis tahu Sumedangnya bisa berkembang, sehingga Dika tidak perlu bekerja keras untuk membantu ekonomi keluarga. Namun kenyataan berkata lain. Bisnis warung tahu ini tidak berkembang seperti yang diharapkan. Bahkan, semakin lama, warung ini mulai mengalami kesulitan. Banyak warung sejenis bermunculan, dan yang paling mengganggu hati Bu Aminah adalah adanya pesaing yang selalu berhasil meraih perhatian lebih dari pembeli. Pesaing itu bernama Bu Endang, seorang wanita yang usianya hampir sama dengan Bu Aminah. Namun, Bu Endang memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki Bu Aminah. Kedai tahu milik Bu Endang selalu ramai pembeli. Selain itu, Bu Endang juga memiliki kedai yang lebih besar dan lebih modern, dengan pelayanan yang lebih cepat. Tak jarang Bu Endang dengan bangganya memamerkan mobil baru yang ia beli hasil dari bisnis tahunya. Bu Aminah merasa kalah saing. Setiap kali melihat Bu Endang berjalan dengan anggun di desa, hatinya terasa nyeri. Kenapa aku tidak bisa seperti dia? Pikir Bu Aminah dalam hati. Ia tahu, Bu Endang tidak hanya lebih beruntung, tapi juga lebih pintar dalam memanfaatkan peluang. Sementara Bu Aminah hanya bisa berjualan dengan cara yang itu-itu saja, dengan resep tahu yang sama sejak dulu. Suaminya Pak Wildan hanya mengeluh tanpa memberikan solusi yang nyata. Suatu sore, ketika Bu Aminah sedang membersihkan meja warung, langkah kaki berat Pak Wildan terdengar. Dengan wajah penuh ketegangan, Pak Wildan duduk di depan Bu Aminah. "Amin, aku dengar kabar dari teman-temanku di kota. Ada cara cepat untuk memperbaiki keadaan kita, untuk mendapatkan uang lebih banyak," kata Pak Wildan dengan suara tergetar. Bu Aminah mengerutkan dahi. "Apa maksudmu, Pak?" Pak Wildan menatapnya lekat-lekat seakan ingin mengungkapkan sesuatu yang sangat besar. "Pesugihan, cara cepat untuk mendapatkan banyak uang tanpa harus susah payah. Aku dengar ada orang yang bisa membantu kita untuk sukses lebih cepat." Bu Aminah terdiam. Dia sudah mendengar banyak cerita tentang pesugihan, meskipun sebagian besar hanya sekadar bisik-bisik yang membuatnya merasa takut. Namun, dalam hatinya, rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Tapi, apa itu benar? Apa kita bisa benar-benar mendapatkan kekayaan tanpa harus berjualan selama bertahun-tahun? Tanyanya ragu. Pak Wildan mengangguk. "Aku sudah menyelidikinya. Orang itu bisa memberi kita apa yang kita inginkan, tetapi ada harga yang harus dibayar.
Kita harus memberikan tumbal untuk mendapatkan kekayaan. Tumbal. Kata itu terasa sangat asing di telinga Bu Aminah. Tapi, semakin ia berpikir, semakin terasa godaan yang kuat untuk mengubah hidupnya. Terlalu lama ia berjuang tanpa hasil yang memadai. Setiap malam ia terjaga, memikirkan apakah hidup mereka akan selalu seperti ini. Ia merasa lelah, merasa seolah dunia ini tidak adil padanya. Keesokan harinya, Bu Aminah bertemu dengan Bu Endang di pasar. Seperti biasa, Bu Endang mengenakan gaun merah yang mencolok, sambil membawa sekeranjang tahu segar yang dijualnya dengan harga lebih tinggi daripada tahu yang dijual Bu Aminah. Bu Endang tersenyum lebar saat melihat Bu Aminah yang sedang menata dagangannya. Bu Aminah, jualanmu sepi ya? Bisnis tahu memang butuh trik loh, kalau mau laris harus tahu cara menarik perhatian pembeli, ujar Bu Endang dengan nada merendahkan. Ucapan Bu Endang seperti duri yang menusuk hati Bu Aminah. Namun, ia hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Memang Bu, saya masih belajar." Namun di dalam hatinya, perasaan sakit hati itu menumpuk semakin dalam. Ia tak bisa lagi menahan perasaan cemburu dan marah terhadap Bu Endang, yang selalu berhasil meraih kesuksesan dengan cara yang tidak pernah dimiliki Bu Aminah. Setelah percakapan singkat itu, Bu Aminah kembali pulang dengan pikiran yang lebih gelap. Bisnisnya semakin terpuruk, dan ia merasa semakin terdesak. Semakin lama, semakin besar godaan untuk mengambil jalan pintas. Entah mengapa, perasaan bersalah itu kini terasa lebih ringan. Ia merasa seolah-olah pesugihan bisa menjadi jalan untuk keluar dari kesulitan ini. Tapi, siapa yang menjadi tumbal? Bagaimana caranya? Semua pertanyaan itu akan segera terjawab dalam langkah-langkah yang akan diambilnya. Namun satu hal yang jelas, semua itu akan mengubah hidup Bu Aminah selamanya. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Bu Aminah semakin berat. Ia merasa terperangkap dalam rutinitas yang tidak membuahkan hasil. Bisnis tahu Sumedangnya yang dulu terkenal kini semakin meredup. Pembeli semakin sedikit, sementara pesaingnya, Bu Endang, semakin bersinar. Semua orang tahu Bu Endang kini tidak hanya memiliki kedai tahu yang besar, tetapi juga kedai cabangnya yang tersebar di beberapa tempat. Ia semakin kaya, semakin sukses, dan semakin dihormati. Sedangkan Bu Aminah, meskipun terus bekerja keras, merasa seolah tak ada yang berubah. Satu pagi yang mendung, Bu Aminah duduk termenung di depan warungnya, memandangi orang-orang yang lewat. Pembeli yang datang pun hanya beberapa orang. Itu pun seringkali memilih membeli tahu dari kedai Bu Endang yang lebih besar dan lebih menarik. Meskipun rasa tahunya tidak kalah enak, Bu Aminah tahu ada yang salah. Ia merasa kalah dalam persaingan yang tak terhindarkan ini. Ketika ia sedang duduk merenung, Pak Wildan datang menghampirinya dengan wajah yang terlihat lelah dan sedikit cemas. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat lebih kusut. Di tangannya, ia membawa beberapa berkas yang sepertinya telah dipersiapkan dengan sangat matang. Bu Aminah memandangnya dengan tatapan penuh tanya. "Amin, aku sudah bertemu dengan orang itu. Orang yang bisa membantu kita keluar dari masalah ini," kata Pak Wildan dengan suara rendah, seakan-akan berbicara tentang sesuatu yang sangat berat. Bu Aminah menatapnya, matanya menyiratkan ketegangan yang sudah menumpuk selama beberapa waktu. "Apa maksudmu, Pak? Kamu benar-benar yakin dengan jalan ini?" Pak Wildan mengangguk pelan. "Aku sudah memikirkannya dengan matang. Kalau kita terus begini, kita tidak akan bisa bertahan lebih lama. Bu Endang semakin kaya, semakin kuat, dan kita semakin terjepit." Bu Aminah merasa ada yang menekan dadanya. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Wildan semakin membenarkan perasaannya. Ia sudah mulai merasa lelah, berjuang tanpa hasil. Setiap malam ia tidak bisa tidur, memikirkan bisnis yang semakin sepi dan keluarga yang semakin terpuruk. Namun, di sisi lain, ada ketakutan yang menggelayuti hatinya. Takut akan apa yang harus mereka bayar untuk mendapatkan kekayaan yang dijanjikan. Pak Wildan melanjutkan, "Aku sudah bicara dengan orang yang mengerti tentang pesugihan ini. Kita harus membayar harga yang cukup besar, Amin. Tapi,
kita bisa mendapatkan semuanya. Kekayaan, kemudahan, dan yang lebih penting, kita bisa mengalahkan Bu Endang. Mata Bu Aminah melebar, merasa perasaan bersalahnya semakin mendalam. Harga besar, apa maksudmu? Tumbal, siapa yang harus kita korbankan? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Dia ingin tahu lebih banyak meskipun hatinya terasa berat. Pak Wildan diam sejenak seperti menimbang-nimbang sesuatu. Akhirnya, dengan pelan ia berkata, kita harus memberikan tumbal, dan aku rasa Bu Endang adalah pilihan yang tepat. Suasana menjadi sangat sunyi, hanya terdengar suara angin yang berhembus melalui celah jendela warung. Bu Aminah menatap Pak Wildan dengan pandangan yang sulit diartikan. Apa yang baru saja ia dengar? Tumbal, untuk mendapatkan kekayaan, mereka harus mengorbankan seseorang? Inikah jalan yang harus mereka tempuh? Di dalam hati Bu Aminah, perasaan cemas dan ragu mulai tumbuh. Tapi, ia juga merasa seperti ada beban berat yang harus diangkat. Bu Endang adalah pesaing yang sulit dikalahkan. Setiap kali Bu Aminah berusaha menyelipkan tawaran yang lebih baik di kedainya, Bu Endang selalu lebih unggul. Semua orang lebih memilih Bu Endang karena ia memiliki kedai yang lebih modern, lebih besar, dan lebih banyak pilihan. Bu Aminah bahkan mulai merasakan rasa iri yang sangat mendalam terhadap wanita itu. Bu Endang, memang dia sudah terlalu besar. Tapi apakah kita harus mengorbankan seseorang untuk meraih semuanya? Bu Aminah bertanya pada dirinya sendiri, meskipun jawabannya sudah ia tahu. Pak Wildan melihat keraguan di wajah istrinya. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi kita tidak punya pilihan lain, Amin. Kita harus berjuang, kalau tidak kita kan terus terpuruk. Suaranya penuh dengan tekad yang ia coba sampaikan. Hari itu malamnya Bu Aminah tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang, matanya terjaga menatap langit-langit rumah mereka yang sederhana. Pikiran-pikiran gelap terus berputar di kepalanya. Apakah benar apa yang ia lakukan? Apakah keputusan ini akan mengubah hidup mereka? Semua rasa takut, ragu, dan bersalah bercampur aduk dalam hatinya. Namun suatu pagi, setelah beberapa hari berpikir, Bu Aminah merasa keputusannya semakin mendekat. Ia merasa seolah waktu semakin mendesak, dan setiap hari yang berlalu semakin menambah tekanan dalam hidupnya. Bu Endang semakin kuat, semakin banyak pembeli yang datang ke kedainya, dan Bu Aminah semakin merasa kehilangan. Pada suatu malam yang penuh kesunyian, Bu Aminah akhirnya membuat keputusan. Ia menemui Pak Wildan dengan mata yang penuh tekad. Meskipun di dalam hatinya masih ada rasa takut yang besar. Pak, kita lakukan saja. Kita akan melakukannya. Kita akan mengalahkan Bu Endang. Pak Wildan tersenyum lebar, seakan tidak sabar untuk segera menjalankan rencana mereka. Kita akan mulai malam ini, Amin. Kita akan meminta bantuan orang itu, dan setelah itu, hidup kita akan berubah. Namun, di balik senyuman itu, Bu Aminah tahu satu hal yang pasti. Keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Keputusan yang akan membawa mereka ke jalan yang gelap. Jalan yang penuh dengan kutukan. Dan jalan yang tidak bisa mereka kembali lagi. Malam itu, suasana desa Sumedang tampak sunyi. Hanya diterangi cahaya rembulan yang samar. Warung tahu Bu Aminah yang biasanya ramai dengan pengunjung, kini terasa sepi. Bu Aminah duduk sendirian di kursi kayu yang ada di sudut warung. Matanya kosong menatap keluar, ke arah jalanan yang gelap. Pikiran-pikirannya berputar-putar tanpa henti. Terus kembali pada keputusan yang telah ia ambil beberapa hari yang lalu. Pak Wildan datang menghampirinya dengan langkah cepat. Matanya berkilat-kilat seperti menyimpan rasa antusias yang sulit dibendung. Amin, kita sudah siap. Orang itu sudah menunggu kita, katanya dengan suara yang tegas penuh keyakinan. Bu Aminah menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri meskipun rasa cemas menguasai hati. Dia tahu keputusan yang diambilnya bukanlah keputusan yang bisa diubah lagi. Apa yang akan terjadi nanti? Tanyanya lirih, hampir tak terdengar. Pak Wildan duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan erat. Kita harus percayakan semuanya pada orang itu, Amin.
Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita akan mengalahkan Bu Endang dan hidup bahagia. Tapi meskipun ada suara-suara kecil dalam dirinya yang terus memperingatkannya untuk berhenti, Bu Aminah merasa seakan-akan tidak ada pilihan lain. Semua usaha keras yang ia lakukan selama ini tampaknya sia-sia. Bisnisnya semakin hari semakin suram, sementara Bu Endang semakin menguasai pasar. Dalam hatinya, Bu Aminah merasa ada satu jalan yang tersisa, satu kesempatan yang ia rasa tidak boleh dilewatkan. Malam itu mereka berdua keluar dari rumah dan berjalan menuju tempat yang telah disepakati. Sebuah rumah tua di pinggiran desa yang sudah lama tidak terpakai. Jalan menuju ke sana gelap dan sepi, hanya ada suara langkah kaki mereka berdua yang bergema di udara malam. Angin dingin meniup perlahan, seakan mengiringi perjalanan mereka yang semakin dekat pada tujuan yang tak bisa dihindari. Sesampainya di rumah tua itu, Pak Wildan mengetuk pintu dengan hati yang berdegup kencang. Tak lama kemudian, pintu terbuka, perlahan, dan seorang pria tua muncul di baliknya. Pria itu mengenakan jubah hitam yang sudah usang, wajahnya keras dan tajam, dengan mata yang begitu dalam seolah bisa menembus setiap pikiran yang ada di kepala Bu Aminah. "Selamat datang," kata pria tua itu dengan suara serak, yang terdengar seperti datang dari dunia lain. "Aku sudah menunggu kalian." Bu Aminah merasa gelisah, namun ia berusaha tetap tenang. "Kami sudah siap," jawabnya pelan, meskipun hatinya berdebar. Pria itu mengangguk, mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah yang gelap dan berbau apek. Begitu mereka melangkah masuk, pintu ditutup dengan cepat di belakang mereka, meninggalkan mereka di dalam kegelapan. Pria itu menyarankan mereka untuk duduk di meja kayu besar yang ada di tengah ruangan. Dinding di sekitar mereka dipenuhi dengan gambar-gambar tua, dan lilin-lilin yang menyala redup, memberikan suasana yang semakin mencekam. "Apa yang kalian inginkan?" tanya pria itu dengan suara berat yang menggema di ruangan itu. Pak Wildan yang duduk di samping Bu Aminah langsung berbicara dengan tegas. "Kami ingin kekayaan, keberhasilan. Kami ingin bisnis tahu kami berkembang pesat. Kami ingin mengalahkan Bu Endang, pesaing kami." Pria itu diam sejenak seakan-akan sedang menimbang kata-kata yang baru saja diucapkan. "Keinginan kalian tidaklah murah. Untuk mendapatkan semua, itu kalian harus memberikan tumbal. Hanya dengan cara ini aku bisa membantu kalian. Tumbal yang dipilih harus memiliki hubungan dekat dengan kalian. Seseorang yang keberadaannya sangat mempengaruhi hidup kalian." Bu Aminah menelan ludahnya. Rasanya, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk, namun ia tidak bisa menarik diri. Fa yang sudah diputuskan tidak bisa diubah lagi. Dalam pikirannya, ia sudah memutuskan siapa yang akan menjadi tumbal. "Bu Endang, apa yang harus kami lakukan?" tanya Bu Aminah dengan suara gemetar. Pria tua itu tersenyum, tetapi senyum itu terlihat seperti senyum yang penuh misteri dan kegelapan. "Kalian hanya perlu memberi aku nama orang yang kalian inginkan sebagai tumbal. Setelah itu, aku yang akan mengurus semuanya. Dalam waktu singkat, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan." Pak Wildan segera menjawab, "Bu Endang." "Kami memilih Bu Endang," pria itu mengangguk. "Baiklah, maka semuanya akan dimulai. Kalian akan melihat perubahan dalam hidup kalian. Tapi ingat, tidak ada jalan kembali setelah ini. Apa yang kalian dapatkan tidak akan bisa lepas begitu saja." Setelah itu, pria tua itu mulai mempersiapkan sesuatunya. Ia mengambil beberapa benda dari meja, termasuk beberapa lilin hitam, batu-batu kecil, dan sebuah piring besar berisi air yang tampak berwarna kehitaman. Ia mulai merapal mantra dengan suara pelan, mengucapkan kata-kata yang tak bisa dipahami oleh Bu Aminah. Suasana semakin terasa mencekam, dan Bu Aminah mulai merasakan hawa yang aneh menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, dari dalam air hitam di piring, muncul cahaya merah menyala. Bu Aminah merasa seakan-akan dunia ini berputar, dan matanya mulai terasa berat. Tubuhnya gemetar, tetapi ia merasa terperangkap dalam situasi ini. "Jangan takut," suara pria itu menggetarkan jiwa Bu Aminah. "Sekarang, segalanya akan berubah, tapi ingat, semua ini ada harganya.
tumbal harus dibayar. Setelah beberapa saat Dewi pria itu berhenti berapal. Selesai, segalanya sudah dilakukan. Kalian akan melihat hasilnya dalam waktu singkat. Bu Aminah dan Pak Wildan merasa pusing, seakan dunia ini berputar di sekitar mereka. Mereka berdua berdiri dengan tubuh yang lemas, tetapi sebuah rasa lega mulai muncul. Mereka tahu, mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kekayaan dan kesuksesan yang selama ini mereka impikan. Bu Endang akan tumbang, dan mereka akan menang. Namun di dalam hati Bu Aminah ada suara kecil yang mulai menggema. Apakah mereka benar-benar siap dengan apa yang baru saja mereka lakukan? Apakah harga yang harus mereka bayar bisa mereka tanggung? Tetapi suara itu segera tenggelam. Mereka sudah terjebak. Sebuah dunia baru yang penuh kekayaan kini menanti mereka, meskipun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Keputusan telah diambil dan hasilnya pun mulai terlihat. Dalam hitungan hari setelah malam itu, bisnis tahu Sumedang Bu Aminah mulai menunjukkan perubahan yang tak terduga. Pembeli yang dulu jarang datang kini berdatangan dari berbagai arah, membawa uang dan harapan yang lebih besar dari sebelumnya. Keuntungan mengalir deras, dan Bu Aminah mulai melihat cahaya yang sempat redup dalam hidupnya. Warung kecil yang dulu nyaris tutup kini dipenuhi orang-orang yang rela mengantri panjang untuk mendapatkan tahu Sumedang buatan Bu Aminah. Bahkan, kedai-kedai pesaing mulai mengeluhkan betapa cepatnya Bu Aminah menguasai pasar. Tahu Sumedangnya kini menjadi primadona, dan setiap kali Bu Aminah mengangkat wadah tahu, senyum puas selalu muncul di wajahnya. Pak Wildan, yang dulunya sering cemas dan bingung, kini lebih percaya diri. Ia melihat perubahan besar dalam hidup Timri semua. Setiap kali Sia mengunjungi warung, Sia berasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Namun ada sesuatu yang tak bisa ia hilangkan dari benaknya, sebuah kegelisahan yang tak dapat dipahami. Kadang, di tengah malam, Pak Wildan terbangun dari tidurnya dengan perasaan berat di dada. Namun ia segera menepisnya, meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah buah dari usaha mereka. Tetapi bagi Bu Aminah, perasaan tidak nyaman itu tidak bisa begitu saja hilang. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tersembunyi di balik kesuksesan yang tiba-tiba datang. Ketika malam datang, ia sering terbangun dengan perasaan tidak enak, seakan-akan ada yang mengawasi. Setiap kali ia menatap cermin, ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Sebuah perubahan yang tak terjelaskan. Matanya terkadang terlihat lebih tajam, dan senyumnya terasa lebih dingin dari sebelumnya. Pada suatu malam, setelah seharian penuh melayani pembeli, Bu Aminah duduk sendirian di ruang tamu rumah mereka. Pak Wildan sudah terlelap, dan suara kipas, angin yang berputar terdengar monoton. Namun perasaan cemas Bu Aminah semakin mendalam. Ia teringat akan malam itu. Malam saat ia dan suaminya memutuskan untuk memasuki jalan gelap ini. Tumbal yang mereka pilih, Bu Endang, kini tampaknya mulai hilang dari pandangan umum. Berita tentang kemerosotan bisnis Bu Endang mulai terdengar. Keduanya, Bu Endang dan Pak Japar, sempat mengalami kecelakaan kecil yang membuat mereka tidak bisa mengelola bisnis mereka seperti sebelumnya. Semakin lama, kedai Bu Endang yang dulunya begitu ramai, itu kini tampak sepi, tanpa ada lagi pelanggan yang datang. Dari jauh, Bu Aminah bisa melihat dengan jelas betapa kejatuhan Bu Endang adalah hasil dari apa yang telah mereka lakukan. Namun ada sesuatu yang sangat aneh di dalam hati Bu Aminah. Ia merasa kesenangan itu tidak sebanding dengan kegelisahan yang ia rasakan. Suatu malam ketika hujan turun deras di luar, Bu Aminah merasa dorongan yang kuat untuk pergi mengunjungi kedai Bu Endang. Ia tidak tahu mengapa, tapi hatinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dilihatnya di sana. Pak Wildan sempat menanyakan kepergiannya, namun Bu Aminah hanya menjawab dengan cepat, "Aku ingin melihat kedai Bu Endang. Aku merasa ada yang harus dilakukan." Hujan yang mengguyur jalanan membuat suasana semakin suram. Langit gelap dan kabut menutupi pandangan. Ketika Bu Aminah sampai di depan kedai Bu Endang, ia terkejut melihat kondisi warung yang sekarang. Dulu,
Tempat itu penuh dengan tawa dan suara riuh pembeli. Kini, tidak ada suara selain rintik hujan yang jatuh ke tanah. Pintu kedai terbuka sedikit, namun sepi. Tak ada kehidupan di dalamnya. Bu Aminah melangkah masuk dengan hati yang penuh pertanyaan. Namun, begitu melangkah lebih dalam, sebuah perasaan yang sangat aneh mulai menyelimuti dirinya. Suasana kedai itu terasa mencekam, seakan ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut ruangan. Ia berkeliling, memandang rak-rak kosong yang dulu penuh dengan tahu dan berbagai jajanan lainnya. Di salah satu sudut, ia melihat sebuah meja yang tampaknya baru dipindahkan. Di atasnya terdapat sebuah foto besar Bu Endang dan Pak Japar yang tampak bahagia. Foto itu kini tampak seperti sebuah kenangan yang suram. Tiba-tiba, Bu Aminah merasakan sebuah rasa dingin menyelusup ke tubuhnya, dan suara bisikan perlahan mulai terdengar di telinganya. Bisikan itu terdengar asing, namun penuh dengan rasa amarah. Sepertinya suara itu datang dari dalam dinding, atau mungkin dari tanah di bawahnya. Bu Aminah berusaha menenangkan dirinya, namun ketakutan yang menggerogoti hatinya semakin menjadi. Dengan tangan gemetar ia meraih tasnya dan bergegas keluar dari kedai tersebut. Sesampainya di rumah, Bu Aminah merasa lelah. Tubuhnya terasa lemas, dan hatinya penuh dengan kebingungan. Ia tahu ada yang salah. Keputusan yang diambilnya tidak hanya memengaruhi hidup Bu Endang, tetapi juga hidupnya sendiri. Apa yang telah mereka lakukan tidak hanya menyentuh kehidupan orang lain, tetapi juga kehidupan mereka. Setiap kemenangan yang mereka raih, seakan-akan ada sesuatu yang harus dibayar, dan harga itu semakin tinggi. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Bu Aminah merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia merasa lebih lelah dari biasanya, dan matanya mulai terasa perih, seolah ada sesuatu yang mengganggu dari dalam dirinya. Ia merasa seperti tubuhnya sendiri bukan miliknya lagi. Perasaan itu semakin kuat, dan ia mulai merasa terjebak dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Pak Wildan yang selalu mendampinginya mulai merasakan hal yang sama. Joya sering terbangun di malam hari dengan perasaan mencekam, dan setiap kali ia menatap cermin, wajahnya tampak lebih tua dan lelah dari sebelumnya. Suatu malam, ia berbicara dengan Bu Aminah, menyatakan ketakutannya. "Amin, kita sudah terjebak. Aku merasakannya. Kita tidak bisa lari dari ini. Apa yang kita lakukan itu tidak benar. Ada sesuatu yang mengintai kita," ujar Pak Wildan dengan suara cemas. Namun Bu Aminah hanya terdiam. Ia tahu persis apa yang dimaksud suaminya. Kesenangan yang mereka rasakan kini terasa semakin hampa. Kekayaan dan kesuksesan yang datang begitu cepat mulai membawa dampak yang tidak mereka inginkan. Mereka tak bisa melarikan diri dari perjanjian yang telah mereka buat. Di luar, hujan masih turun, dan kegelapan malam semakin menyelimuti desa Sumedang. Bu Aminah tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan jalan yang mereka pilih tidak akan membawa kebahagiaan yang mereka harapkan. Mereka terjebak dalam pesugihan yang memakan jiwa, dan kini mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Hujan yang terus mengguyur desa Sumedang mengiringi hari-hari Bu Aminah dan Pak Wildan. Kekayaan yang mereka raih kini terasa seperti sebuah beban berat yang semakin menekan dada mereka. Apa yang dulunya terlihat seperti jalan pintas menuju kesuksesan, kini berubah menjadi labirin gelap yang tak bisa mereka keluar. Setiap langkah yang mereka ambil semakin dalam mengubur mereka dalam kegelapan. Di warung tahu Sumedang yang dulu sederhana, kini segala sesuatunya berubah. Keuntungan datang begitu cepat dan pelanggan semakin banyak. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam setiap senyum Bu Aminah. Senyum itu bukan lagi senyum kebahagiaan, melainkan senyum yang penuh kecemasan. Senyum yang tercipta hanya untuk menutupi kekosongan yang semakin dalam di dalam hatinya. Suatu pagi, Bu Aminah terbangun dengan rasa sakit yang aneh di tubuhnya. Badannya terasa sangat lelah, lebih lelah dari biasanya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menggerogoti dirinya dari dalam. Meskipun begitu, ia memaksakan diri untuk bangun dan membuka warung.
Namun, rasa pusing itu semakin kuat. Setiap kali ia berdiri, dunia terasa berputar. Ia tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Pak Wildan yang melihat istrinya semakin pucat dan lesu mulai merasa cemas. "Amin, kau tidak terlihat sehat. Apa yang terjadi?" Tanyanya suara khawatir tercampur dalam nada suaranya. Bu Aminah hanya tersenyum tipis, mencoba meyakinkan suaminya. "Aku hanya butuh istirahat sedikit, mungkin terlalu lelah belakangan." Namun Pak Wildan tidak bisa begitu saja menenangkan dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Ia mulai memeriksa tubuh Bu Aminah dengan lebih teliti, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat kedua mata istrinya yang tampak sayu dan tubuhnya yang semakin kurus. "Amin, kau harus beristirahat. Aku khawatirkan kau." Bu Aminah menggelengkan kepala. "Tidak, aku harus bekerja. Kita sudah begitu dekat dengan kesuksesan. Kita tidak bisa berhenti sekarang." Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari mulutnya, Bu Aminah sendiri merasa semakin hilang kendali. Ia tahu, ada sesuatu yang mengerikan yang mengintai mereka. Perasaan ini semakin mencekam hatinya. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya lagi, dan jiwanya pun semakin terasa kosong. Hari itu, setelah warung tutup, Bu Aminah duduk sendirian di ruang tamu. Suasana di luar tampak sepi, dan hanya terdengar suara hujan yang masih rintikannya. Hujan yang seakan tidak pernah berhenti sejak malam itu. Pak Wildan sudah tidur, dan Bu Aminah hanya bisa termenung, memikirkan semuanya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Bu Aminah terkejut. Ia tidak mengira akan ada yang datang begitu malam. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Di depan pintu berdiri seorang pria tua yang sudah ia kenal. Pria itu adalah orang yang mereka temui di malam pesugihan yang membawa mereka ke jalan gelap ini. "Bapak, Ibu, apakah semuanya berjalan sesuai harapan?" tanya pria itu dengan suara seraknya. Bu Aminah terkejut dan merasa cemas. Ia berusaha menutupi perasaan gelisahnya. "Semua berjalan baik seperti yang dijanjikan," jawabnya. Meskipun suaranya terdengar kaku dan tak meyakinkan. Pria itu tersenyum. Namun senyum itu tampak lebih menyeramkan daripada menghibur. "Kalian sudah menerima segala yang kalian inginkan. Kekayaan, kesuksesan, semuanya ada di tangan kalian. Namun ingatlah bahwa harga dari semua ini sudah mulai mendekat." Bu Aminah merasa tubuhnya terhuyung. "Harga?" gumamnya, merasa seperti ada sesuatu yang akan menghancurkannya. "Apa maksud Anda?" Pria itu mendekat, tatapannya tajam. "Tidak ada yang gratis di dunia ini, Bu Aminah. Apa yang kalian ambil harus dibayar. Kalian telah memilih tumbal, dan kini tumbal itu akan mengambil bagian dari hidup kalian." Ketika kata-kata itu keluar dari mulut pria tua itu, Bu Aminah merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia merasa tubuhnya semakin berat, dan kegelapan mulai mengelilinginya. Tubuhnya yang lemah seolah dipenuhi oleh sesuatu yang jahat. Ia mulai melihat bayangan-bayangan mengerikan di setiap sudut rumahnya. Bayangan itu bergerak dengan cepat, dan Bu Aminah merasa seakan ada sesuatu yang sedang datang untuk menuntut janji. "Jangan takut," kata pria itu. Meskipun kata-kata itu justru membuat Bu Aminah semakin cemas. "Tumbal yang kalian pilih tidak, ia akan meninggalkan kalian begitu saja. Ia akan selalu mengikuti, selalu ada di dalam hidup kalian, sampai kalian membayar harga yang seharusnya dibayar." Dengan langkah yang goyah, Bu Aminah mundur, merasa terperangkap di dalamnya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Bu Aminah dengan suara yang gemetar. Pria itu tidak menjawab, hanya tersenyum sinis, dan dalam sekejap ia menghilang begitu saja. Namun kepergiannya meninggalkan rasa mencekam yang semakin dalam di hati Bu Aminah. Ia merasa seperti tubuhnya sedang ditarik ke dalam kegelapan, dan di dalam dirinya ada suara yang terus berteriak. Sejak malam itu, segala sesuatu mulai berubah. Bu Aminah merasa tubuhnya semakin lemah, semakin sakit. Ia sering terbangun di tengah malam dengan perasaan sangat cemas. Kadang-kadang, ia merasa ada tangan dingin yang menyentuh wajahnya, atau suara-suara aneh yang terdengar di sekitar rumah.
Bahkan Pak Wildan yang dulu selalu mendampingi, kini mulai merasa semakin terasing. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya, namun ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Setiap hari, Bu Aminah semakin merasakan perubahan besar pada dirinya. Tubuhnya semakin kurus, matanya semakin sayu, dan setiap kali ia menatap cermin, dia melihat wajah yang semakin asing. Rasanya dia sudah tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Tidak hanya itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan dirinya, sesuatu yang lebih kuat dari kehendaknya sendiri. Pada suatu malam yang penuh kegelisahan, Bu Aminah memutuskan untuk pergi ke tempat yang telah mengubah hidupnya. Ia harus menghadapinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua rasa sakit ini. Namun, begitu ia tiba di rumah tua itu, ia terkejut. Tidak ada lagi pria tua yang dulu mereka temui. Rumah itu kini kosong, gelap, dan penuh dengan bayangan yang bergerak perlahan di dalamnya. Sesuatu yang sangat mengerikan sedang menunggunya di sana. Bu Aminah tahu apa yang dia lakukan tidak hanya mengubah hidup orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Semua yang mereka dapatkan, semua yang mereka impikan, kini terbayar dengan harga yang lebih mahal dari yang bisa mereka bayangkan. Dan harga itu harus dibayar dengan darah, dengan jiwa, dan mereka tidak bisa lari dari kenyataan itu. Malam yang sunyi di desa Sumedang semakin terasa mencekam. Hujan yang turun tanpa henti hanya menambah ketegangan di rumah Bu Aminah dan Pak Wildan. Setelah kunjungan pria tua itu, segalanya berubah. Bu Aminah merasa dirinya terperangkap dalam bayangan gelap yang tak bisa dihindari. Tubuhnya semakin lemah, dan rasa takut yang semakin membuncah tak bisa lagi ia tutupi. Setiap detik yang berlalu terasa lebih berat, dan pikirannya dipenuhi dengan suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Pak Wildan yang melihat istrinya semakin hari semakin terpuruk, mulai merasa cemas. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Bu Aminah. Sejak pertemuan dengan pria itu, Bu Aminah menjadi semakin aneh. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang dulu penuh semangat dan ceria. Wajahnya yang dulu bersinar kini tampak lebih pucat, dan matanya yang dulu tajam kini tampak sayu, kehilangan semangat hidup. Kau harus berhenti. Aku khawatirkan kau, kata Pak Wildan. Suaranya dipenuhi kecemasan saat ia melihat istrinya yang sedang duduk diam di sudut rumah, menatap kosong keluar jendela yang gelap. Bu Aminah hanya menatapnya dengan mata yang tampak kosong. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata itu terasa seperti terhenti di tenggorokan. Aku tidak bisa berhenti, Wildan. Aku sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa keluar dari sini, jawabnya dengan suara yang lemah, namun penuh dengan ketakutan. Pak Wildan mendekat, mencoba untuk menggenggam tangan istrinya, tetapi Bu Aminah menarik tangannya dengan cepat, seolah takut jika suaminya menyentuhnya. Aku tidak bisa, Wildan. Semua ini sudah terlambat, katanya. Suara penuh penyesalan yang membalut hatinya. Di dalam hatinya, Bu Aminah merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan, memilih jalan pesugihan dengan tumbal Bu Endang, bukan hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga kehidupan mereka yang lebih dalam dan lebih mengerikan. Ia merasa seperti tubuhnya sudah tidak lagi miliknya. Rasanya tubuhnya sudah dikuasai oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih kuat dari keinginannya. Suatu malam ketika hujan turun deras, Bu Aminah terbangun dari tidurnya dengan tubuh yang keringatnya basah. Ketika ia membuka mata, ia melihat sosok gelap berdiri di sudut ruangan. Sosok itu hanya berdiri diam, dan matanya yang gelap menatapnya tajam. Bu Aminah terkejut, matanya membelalak. Sosok itu adalah Bu Endang. Namun ini bukan Bu Endang yang ia kenal ya, wajahnya tampak hancur dengan mata yang kosong dan penuh dengan amarah. Apa yang telah kalian lakukan padaku? Suara Bu Endang terdengar sangat mengerikan, seperti berasal dari tempat yang jauh, bergema dan penuh dengan kesakitan yang dalam. Suara itu penuh dengan kebencian yang menggelegak. Bu Aminah terperangah.
Ia merasa seperti tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak. Teriakan itu seakan-akan membekukan seluruh tubuhnya dan hatinya berdebar kencang. "Bu Endang, kamu sudah," kata Bu Aminah. Namun kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semua yang terjadi. Bu Endang yang tampak hancur itu bergerak mendekat, dan setiap langkahnya terasa seperti ada beban yang sangat berat. "Kalian telah menghancurkan hidupku, dan kini giliran kalian yang akan merasakan kehancuran. Tidak ada yang bisa lari dari janji itu. Tumbal yang kalian pilih tidak akan pernah pergi begitu saja," ujar Bu Endang. Suaranya semakin keras dan penuh dengan amarah. Bu Aminah merasa seolah seluruh tubuhnya terhisap ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Ia berusaha untuk bergerak, untuk lari, namun tubuhnya terasa berat. Ia merasakan tangan dingin yang merayap di tubuhnya, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Pak Wildan yang mendengar teriakan istrinya berlari ke dalam kamar. Namun begitu ia masuk, ia tidak melihat siapapun. Hanya ada Bu Aminah yang terjatuh ke lantai dengan napas terengah-engah. Wajahnya tampak pucat dan ketakutan. Ada apa denganmu?" tanya Pak Wildan dengan suara cemas. Tapi Bu Aminah hanya bisa menatapnya dengan mata yang kosong. "Ada sesuatu yang datang, Wildan. Sesuatu yang kita tidak bisa hindari," jawab Bu Aminah dengan suara gemetar. Di malam itu, Bu Aminah merasa seperti hidupnya semakin tidak terkendali. Ketakutan menggerogoti setiap sisi dirinya, dan rasa cemas semakin menumpuk. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan sudah terlalu jauh, dan kini ada harga yang harus dibayar. Namun, harga itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk hidup mereka berdua. Keesokan harinya, Bu Aminah semakin merasa lemah. Badannya semakin kurus dan matanya semakin kosong. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menguras kekuatan dari dalam dirinya. Pak Wildan yang mulai khawatir membawa istrinya ke seorang dukun yang terkenal di desa, berharap bisa mendapatkan bantuan. Dukun itu seorang wanita tua yang sudah lama dikenal, mengatakan bahwa ada kekuatan gelap yang menguasai Bu Aminah. "Ada yang tidak beres dengan dirimu, anakku. Kekuatan yang datang itu bukan sesuatu yang bisa kau hentikan begitu saja. Kalian telah memanggil sesuatu yang lebih besar dari yang kalian pikirkan," ujar dukun itu dengan suara yang penuh misteri. Bu Aminah hanya bisa menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa tidak ada lagi jalan keluar. Apa yang telah ia lakukan untuk mendapatkan kekayaan kini menjadi bumerang yang semakin menghancurkannya. Setiap malam, ia semakin merasa terperangkap dalam kegelapan, tak mampu melarikan diri. Pak Wildan, yang melihat perubahan drastis pada istrinya, merasa semakin terpuruk. Ia merasa seperti telah kehilangan Bu Aminah. Tidak hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah terus berada di sisi istrinya, meskipun ia tahu itu mungkin tidak cukup. Pada suatu malam, Bu Aminah merasa sebuah dorongan yang sangat kuat untuk pergi ke tempat yang dulu mereka temui pria tua itu. Tanpa memberitahu Pak Wildan, ia berjalan keluar rumah dengan langkah yang berat menuju ke tempat yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Ia merasa hanya di sana ia bisa menemukan jawaban. Saat ia sampai di rumah tua itu, suasana terasa sangat berbeda. Rumah itu lebih gelap, lebih mencekam, dan semakin terasa seperti berada di tempat yang tak ada jalan keluarnya. Begitu ia memasuki rumah itu, suara bisikan terdengar di telinganya. Suara yang tidak bisa ia pahami. Di dalam ruang gelap itu, Bu Aminah merasakan kehadiran yang kuat. Pria tua itu muncul kembali, namun kali ini ia tidak sendiri. Ada banyak sosok lain yang berdiri di belakangnya. Wajah-wajah yang tidak jelas, namun tampak sangat marah. "Ini adalah jalan yang kalian pilih, Bu Aminah. Tidak ada lagi jalan kembali. Kalian harus membayar harga yang sudah ditentukan," ujar pria tua itu dengan suara yang dalam dan mengerikan. Bu Aminah merasa tubuhnya terhuyung
dan kegelapan semakin menyelimutinya. Tidak ada lagi jalan keluar dari dunia ini. Harga yang harus mereka bayar telah tiba, dan kini saatnya bagi mereka untuk merasakannya. Pagi hari yang kelabu datang dengan sunyi di desa Sumedang. Hujan yang terus-menerus turun semalam meninggalkan tanah yang becek dan udara yang terasa berat. Di rumah Bu Aminah dan Pak Wildan, suasana juga terasa berbeda. Kehidupan yang dulu dipenuhi tawa dan kerja keras kini sepi dan penuh dengan ketegangan. Meskipun warung tahu Sumedang mereka masih ramai pengunjung, kebahagiaan yang datang bersamanya terasa semu. Seperti ada bayangan kelam yang selalu mengikutinya. Setiap hari, Bu Aminah semakin merasa tidak nyaman di dalam tubuhnya. Setiap langkah, yang diupilnya tersamai seminu berat, Yevi wari ada sesuatu yang menekan dirinya. Ia merasa seperti tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya dan pikirannya semakin kacau. Setiap kali ia melihat ke cermin, ia tidak lagi mengenali dirinya. Wajah yang dulu penuh semangat kini tampak pucat dan lelah, matanya kosong, dan bayangan sesuatu yang gelap selalu ada di belakangnya. Pak Wildan yang semakin khawatir terus mencoba mendekati istrinya, tapi Bu Aminah semakin menjauh. Ia merasa ada yang aneh, tapi tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Setiap kali ia bertanya, Bu Aminah hanya memberi jawaban yang samar, atau terkadang malah terdiam dan menatap kosong. Ketegangan di antara mereka semakin terasa, dan meskipun Pak Wildan mencintai istrinya, ia merasa semakin terasing. Pada suatu malam yang penuh dengan hujan, Bu Aminah duduk di kursi tua di ruang tamu rumahnya, menatap kosong keluar jendela. Keheningan malam terasa sangat mencekam. Ia bisa mendengar suara hujan yang membasahi tanah, suara dedaunan yang bergoyang. Namun ada sesuatu yang lebih keras dari itu yang terdengar di telinganya. Suara itu adalah bisikan, bisikan yang tidak bisa ia pahami, namun terasa begitu mengerikan. Bisikan itu mengisi setiap sudut rumahnya, seperti sebuah suara yang sudah lama menunggu untuk muncul. Amin, kami datang untuk menagihnya. Suara itu terdengar jelas di telinganya. Bu Aminah merasa tubuhnya tergetar mendengar suara itu. Ia mencoba untuk menutup telinga, mencoba mengusir suara itu, tapi semakin keras suara itu terdengar. Kami datang untuk membayar harga yang sudah ditentukan. Ketakutan yang menyelimuti dirinya semakin kuat. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah perangkap yang tidak bisa ia hindari. Tumbal yang ia pilih, Bu Endang, kini menjadi bagian dari dirinya. Bagian dari hidupnya yang tidak bisa ia lepaskan. Ia merasakan beban yang semakin berat di tubuhnya, seperti ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Bu Aminah yang ketakutan menoleh, dan matanya bertemu dengan Pak Wildan yang berdiri di ambang pintu. Wajah Pak Wildan tampak pucat, matanya lelah, dan ekspresinya penuh dengan kebingungannya. Ia tampaknya merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dengan istrinya, namun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada apa denganmu? Kau tampak sangat lelah, kata Pak Wildan dengan suara penuh kekhawatiran. Bu Aminah hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu. Wildan, rasanya ada sesuatu yang menggerogoti tubuhku, sesuatu yang semakin menguasai diriku. Aku merasa seolah tubuh ini bukan milikku lagi, jawabnya dengan suara yang bergetar. Pak Wildan merasa hatinya tersentuh, namun ia juga merasa bingung dan ketakutan. Apa maksudmu? Apa yang sedang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya semakin cemas. Bu Aminah menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya. Kita sudah terlalu jauh, Wildan. Apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, semuanya sudah terlambat. Tumbal yang kita pilih tidak akan pergi begitu saja. Ia akan terus mengikuti kita. Dan sekarang kita harus membayar harga itu. Pak Wildan merasa terperangkap dalam kata-kata istrinya. Ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Bu Aminah. Namun ia merasakan ada sesuatu yang sangat jahat yang mengancam mereka. Ia mencoba untuk menggenggam tangan Bu Aminah. Tetapi ia merasakan tangan istrinya yang dingin dan kaku, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya.
Aku akan membantumu. Kita akan mencari cara untuk mengatasi ini bersama-sama, kata Pak Wildan dengan penuh keyakinan. Meskipun di dalam hatinya ia merasa semakin cemas. Namun, Bu Aminah hanya menggelengkan kepala. Tidak, Wildan. Kita tidak bisa melarikan diri dari apa yang sudah kita pilih. Kita telah memanggil sesuatu yang lebih besar dari yang kita bisa kendalikan. Pada malam itu Bu Aminah tidak bisa tidur. Ia merasa tubuhnya semakin lemah dan jiwanya semakin terasa kosong. Ia merasakan ada sesuatu yang datang untuk menagih harga dari kesepakatan gelap mereka. Setiap kali ia terpejam, ia merasa seperti ada bayangan-bayangan gelap yang mengelilinginya, mengintainya, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Ia terbangun berkali-kali, dan setiap kali ia membuka mata, ia merasa semakin terperangkap dalam kegelapan yang tak terelakkan. Hari berikutnya, Bu Aminah semakin merasa tubuhnya tidak lagi miliknya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menguasai dirinya. Rasa sakit yang terus menggerogoti tubuhnya semakin parah, dan ia merasa semakin sulit untuk berdiri. Kakinya terasa lemas, dan napasnya semakin sesak. Setiap kali ia menatap cermin, ia merasa semakin tidak mengenali dirinya. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak lebih pucat, dan matanya semakin sayu, seperti ada kegelapan yang menutupi seluruh dirinya. Pak Wildan yang semakin panik akhirnya memutuskan untuk pergi ke seorang tabib terkenal di desa. Tabib itu dikenal memiliki kemampuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk penyakit yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Namun, meskipun tabib itu mencoba berbagai cara, keadaan Bu Aminah semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus dan matanya semakin kosong. Tabib itu hanya bisa menggelengkan kepala, tidak mampu memberikan jawaban. Kalian telah memanggil sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan dengan kekuatan manusia. Harga yang harus dibayar sudah tiba, kata tabib itu dengan suara serak, penuh dengan penyesalan. Pada malam yang penuh dengan kegelisahan, Bu Aminah merasa semakin dekat dengan kehancuran yang sudah ditentukan. Ia merasa tubuhnya semakin hancur, dan suara-suara di dalam kepalanya semakin keras. Setiap detik terasa seperti beban yang tak terangkat. Tumbal yang mereka pilih, Bu Endang, kini menjadi bagian dari diri mereka, menggerogoti jiwa dan tubuh mereka, menuntut harga yang seharusnya dibayar. Dan pada akhirnya, Bu Aminah menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Tidak ada jalan keluar. Jalan yang mereka pilih telah mengarah pada kehancuran yang tak terelakkan. Kini, mereka harus membayar harga yang harus mereka bayar, sebuah harga yang lebih besar daripada kekayaan atau kesuksesan yang mereka dapatkan sebelumnya. Harga itu, ilesensio mereka sangat sudah terlambat untuk dihentikan. Waktu terus berlalu dengan lambat dan penuh penderitaan bagi Bu Aminah dan Pak Wildan. Setiap hari yang mereka lalui semakin menyiksa. Bu Aminah yang dulu tampak kuat dan penuh energi, kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya semakin kurus dan wajahnya tampak semakin terpuruk. Namun yang lebih mengerikan daripada perubahan fisiknya adalah perubahan pada jiwanya. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri dan semakin merasa terperangkap dalam bayangan gelap yang semakin mendalam. Pak Wildan, yang dulunya tampak kuat dan penuh keyakinan, kini merasa seperti kehilangan pegangan. Ia merasa terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap kali ia melihat istrinya yang semakin hancur, hatinya terasa tercabik-cabik. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Bu Aminah. Dan ia mulai merasa bahwa mereka tidak bisa lagi melarikan diri dari takdir yang telah mereka pilih. Setiap malam, Bu Aminah terbangun dengan keringat dingin, dan matanya yang sayu menatap ruang kamar yang gelap, seolah ada sesuatu yang mengintai mereka dari sudut-sudut ruang yang tak terlihat. Bisikan-bisikan halus mulai mengisi pikirannya. Tunggulah, waktunya akan tiba. Harga yang harus dibayar sudah dekat.
Suara itu semakin jelas terdengar setiap kali ia menutup matanya. Suara itu seperti datang dari dalam dirinya, namun terasa begitu asing dan jahat. Suatu malam Bu Aminah terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di sisi tempat tidurnya, menatap kosong keluar jendela yang diselimuti kabut. Hatinya terasa sangat berat, dan pikirannya dipenuhi dengan perasaan bersalah yang tak terhingga. Ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Keputusan yang ia buat untuk mencari kekayaan dengan cara pesugihan, dengan menggunakan Bu Endang sebagai tumbal, kini datang dengan konsekuensinya. Bu Endang yang telah mereka korbankan, kini menjadi bayangan gelap yang terus menguntit mereka, menghantui mereka. Tanpa henti, Bu Aminah merasa semakin kesulitan untuk tidur. Setiap kali ia mencoba, mimpi buruk datang, memaksanya terbangun dengan napas tersengal dan tubuh yang lelah. Ia merasa seperti ada kekuatan yang menguasainya, sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Bahkan ketika ia mencoba berbicara dengan Pak Wildan, ia merasa bahwa kata-kata itu tidak keluar dengan jelas. Ia merasa semakin terisolasi dalam tubuhnya sendiri. Tidak ada lagi jalan keluar. Suatu hari saat Pak Wildan sedang bekerja di pabrik tahu Sumedangnya, Bu Aminah memutuskan untuk pergi ke tempat yang paling mengerikan bagi dirinya. Tempat yang dulu ia kunjungi bersama pria tua itu. Tempat yang telah mengubah hidupnya selamanya. Ia tahu meskipun ia tidak ingin, ia harus pergi ke sana. Ia merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menghadapi bayangan gelap yang menguasainya. Dengan langkah gontai dan tubuh yang lelah, Bu Aminah menuju rumah tua itu. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Rumah tua itu tampak semakin menyeramkan. Dinding-dindingnya sudah rusak dan pintu serta jendelanya tampak seperti tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Namun ada sesuatu yang memanggil Bu Aminah untuk masuk. Begitu ia melangkah masuk, udara di dalamnya terasa lebih berat dan penuh dengan bau busuk. Rasanya seperti ada sesuatu yang sudah lama tertinggal di dalam rumah itu, sesuatu yang tidak bisa lagi dihapuskan. Setiap sudut rumah itu terasa gelap, penuh dengan bayangan yang menunggu untuk muncul. Bu Aminah merasakan ketegangan yang semakin menguat, tetapi ia terus berjalan, melangkah lebih dalam ke dalam rumah itu. Tiba-tiba, di salah satu ruangan yang lebih gelap, ia melihat sosok pria tua itu. Wajahnya yang penuh keriput dan matanya yang tajam menatap Bu Aminah dengan penuh penyesalan. "Kau datang juga akhirnya," katanya dengan suara yang berat penuh dengan kebencian. Bu Aminah berhenti sejenak, tubuhnya bergetar hebat. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Semua ini sudah terlambat kan?" Suara Bu Aminah gemetar. Ia merasa seolah-olah ada beban yang sangat berat yang menggerogoti hatinya. Pria tua itu mengangguk perlahan, senyumannya yang mengerikan terbentuk di bibirnya. "Ya, semuanya sudah terlambat. Harga yang harus kalian bayar telah ditentukan, Bu Aminah. Kalian telah memilih jalan ini, dan tidak ada yang bisa menghentikan apa yang telah kalian pilih. Tumbal yang kalian pilih, Bu Endang, kini menjadi bagian dari kalian. Kalian tidak bisa melarikan diri." Bu Aminah menundukkan kepala, hatinya terasa hancur. Aku menyesal karena telah memilih jalan ini. Aku tidak tahu bahwa itu akan berakhir seperti ini. Aku hanya ingin mencari cara untuk bertahan hidup." Pria tua itu mendekatkan wajahnya ke wajah Bu Aminah, dan dalam bisikan yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Kalian harus membayar harga itu dengan jiwa kalian. Tidak ada yang bisa menghindar dari konsekuensi ini." Dengan kata-kata itu, Bu Aminah merasa seperti seluruh tubuhnya terserang rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya seperti terhuyung-huyung, dan pandangannya mulai kabur. Suara pria tua itu semakin jauh terdengar, dan semua yang ada di sekelilingnya menjadi gelap. Ia merasa seperti terhisap ke dalam kegelapan yang tak terelakkan. Ketika ia sadar kembali, Bu Aminah sudah berada di luar rumah tua itu, terbaring lemah di tanah. Tubuhnya terasa sakit dan napasnya terengah-engah.
Ia tidak tahu bagaimana ia bisa keluar dari sana, tetapi yang jelas, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi yang harus dibayar. Pak Wildan yang sedang mencari-cari, Bu Aminah akhirnya menemukannya di luar rumah tua itu. Terbaring tak berdaya, ia berlari menuju istrinya dan membantunya berdiri. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya cemas. Bu Aminah hanya bisa menatapnya dengan mata kosong. Aku tidak tahu lagi, Wildan. Semua ini sudah berakhir. Aku telah memilih jalan yang salah, jawabnya dengan suara lemah. Pada saat itu Pak Wildan merasa seperti dunia mereka benar-benar hancur. Ia melihat istri yang sangat ia cintai kini tak lagi menjadi dirinya yang dulu. Bayangan-bayangan kelam yang mengikuti mereka mulai menggerogoti mereka. Dan Pak Wildan merasa ada sesuatu yang sangat buruk yang akan segera terjadi. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Bu Aminah dan Pak Wildan. Mereka tidak bisa lagi menjalani kehidupan normal. Setiap malam Bu Aminah terbangun dengan tubuh yang penuh dengan rasa sakit, dan Pak Wildan merasakan semakin sedikit harapan untuk menyelamatkan istrinya. Mereka merasa seolah-olah waktu mereka semakin habis dan tak ada jalan keluar. Ketegangan semakin meningkat. Setiap detik terasa seperti beban yang lebih berat. Meskipun Bu Aminah dan Pak Wildan berusaha untuk mencari jalan keluar, mereka semakin merasa terperangkap dalam takdir yang sudah ditentukan untuk mereka. Sesuatu yang lebih besar dari mereka, yang mereka panggil dengan pesugihan, kini datang untuk menuntut balas. Pada malam yang semakin gelap, Bu Aminah akhirnya menyadari satu hal yang mengerikan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua yang telah ia pilih, semua jalan yang telah ia ambil, kini mengarah pada kehancuran yang tak terelakkan. Tak ada lagi yang bisa mengubah takdir mereka. Pak Omini. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang mencekam, seolah dunia di sekitar Bu Aminah dan Pak Wildan berubah menjadi tempat yang asing. Warung tahu Sumedang yang dulu begitu ramai kini tampak sepi. Pengunjung semakin jarang datang, dan bau tak sedap dari warung itu semakin mengganggu. Bahkan aroma tahu yang digoreng, yang dulunya begitu menggugah selera, kini terasa hambar, seperti kehilangan segala rasanya. Mereka yang datang hanya sebentar, tak betah lama-lama, dan akhirnya memilih untuk pergi tanpa meninggalkan jejak. Bu Aminah kini semakin jauh dari dirinya sendiri. Setiap pagi, ia terbangun dengan tubuh yang lemah, merasa ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya dari dalam. Wajahnya semakin pucat, dan matanya yang dulunya tajam kini tampak kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Meskipun Pak Wildan selalu berusaha mendekatinya, ia merasa seperti istrinya semakin jauh dari dirinya. Ada sebuah jarak yang tak bisa ia jembatani, sebuah kekosongan yang tak bisa diisi oleh kata-kata atau usaha apapun. Suatu sore, Pak Wildan mencoba berbicara dengan Bu Aminah di ruang tamu. Ia merasa sudah waktunya untuk berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun ia tahu bahwa itu mungkin tidak akan mudah. Bu Aminah duduk di kursi tua, menatap kosong keluar jendela. Hujan rintik-rintik kembali turun, menambah suasana yang sudah begitu suram. Pak Wildan memulai dengan suara pelan. Apa yang sebenarnya terjadi pada kita? Mengapa semuanya bisa jadi begini? Aku tak bisa lagi melihatmu seperti ini. Bu Aminah perlahan menoleh ke arah suaminya, dan di matanya yang kosong, Pak Wildan bisa melihat ada penderitaan yang mendalam. Ia tahu, meskipun Bu Aminah tak mengatakan, "Mi pun si WSD Miss Mami mendapati yang terjadi." "Wildan," suara Bu Aminah terdengar lemah. "Semuanya sudah terlambat. Aku sudah membuat pilihan yang salah. Kita terjebak dalam suatu jalan yang tak bisa kita ubah lagi. Tumbal yang kita pilih, Bu Endang, kini bukan hanya menjadi bayangan dalam hidup kita, tetapi menjadi bagian dari diri kita. Kita telah memanggil sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita kendalikan." Pak Wildan merasa tubuhnya kaku mendengar kata-kata istrinya.
Ia sudah mulai menyadari bahwa takdir yang mereka pilih tidak bisa dibalik lagi. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang masih menuntut penjelasan lebih lanjut. Sebuah rasa yang tak bisa ia pungkiri. "Jadi kau merasa ini adalah akhir dari segalanya?" tanya Pak Wildan dengan suara tercekat. Ia merasa seolah-olah dunia yang ia kenal tiba-tiba runtuh begitu saja. Bu Aminah menundukkan kepala, matanya penuh dengan air mata yang tidak bisa lagi ia tahan. "Ya Wildan, aku tidak bisa lagi lari dari ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih, semuanya sudah terlanjur. Kita telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari kita. Dan sekarang, saatnya kita membayar harga itu." Pak Wildan merasakan kegelapan yang mengalir di udara. Ia tahu bahwa kata-kata Bu Aminah mengandung kebenaran yang tak bisa lagi ia sangkal. Semua usaha untuk melarikan diri dari takdir itu sepertinya sia-sia. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan segala yang mereka miliki. Pada malam yang semakin gelap, saat hujan turun lebih deras dari biasanya, Bu Aminah merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap napas yang ia tarik terasa lebih berat, dan perasaan seolah-olah ia sedang terseret ke dalam jurang yang dalam semakin kuat. Pak Wildan yang duduk di sampingnya merasa ketakutan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suasana di rumah itu semakin terasa gelap dan sesak, seperti ada sesuatu yang membebani udara. Tiba-tiba, suara pintu yang terbuka keras terdengar di rumah mereka. Pak Wildan yang terkejut menoleh ke arah pintu, namun tak ada seorang pun di sana. Hanya angin yang menerobos masuk membawa aroma basah dari hujan. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa. Angin itu terasa lebih dingin, seperti membawa bayangan yang tak terlihat. Kau merasakannya?" tanya Pak Wildan. Suaranya penuh kecemasan. Bu Aminah hanya mengangguk pelan, tubuhnya semakin lemas. "Itu, mereka datang. Mereka datang untuk menagih semuanya. Harga yang harus kita bayar." Pak Wildan merasa hatinya tercekat. Ia tidak tahu apa yang dimaksud Bu Aminah, tetapi ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam kata-katanya. Ia tahu bahwa mereka sudah melewati batas, dan kini waktunya untuk membayar. Namun ia tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapi kegelapan yang semakin mendekat. Malam itu terasa begitu panjang dan menegangkan. Setiap detik seolah mengalir seperti air yang tak terhenti, membawa mereka lebih dekat pada akhir yang tak terelakkan. Pak Wildan duduk di samping Bu Aminah, memegang tangannya yang dingin, berusaha memberikan kenyamanan, meski ia tahu itu tidak akan pernah cukup. Saat tengah malam tiba, rumah itu dipenuhi dengan suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Suara bisikan yang mengisi setiap sudut ruangan. Semakin lama, semakin keras. Pak Wildan merasa ketakutan yang luar biasa, seolah-olah dunia ini akan runtuh dalam sekejap. Bu Aminah yang lemah tampak tak mampu lagi berbicara. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu, matanya penuh dengan ketakutan. Tiba-tiba bayangan gelap muncul di ambang pintu. Sosok yang tak terlihat jelas, namun terasa sangat kuat dan menakutkan. Bayangan itu perlahan melangkah masuk, seolah tak terganggu oleh waktu atau ruang. Pak Wildan yang melihat sosok itu merasa tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak. Semua rasa takut yang selama ini ia pendam kini menjadi nyata. Sudah waktunya. Suara itu terdengar dalam bisikan yang begitu dalam, seolah datang dari jauh, namun sangat dekat. Semua yang kalian pilih telah membawa kalian ke sini. Harga yang harus dibayar kini telah tiba. Pak Wildan dan Bu Aminah saling berpandangan, seolah mengerti bahwa tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka telah memilih jalan ini, dan kini saatnya untuk membayar. Bayangan itu semakin mendekat, dan dalam sekejap, segala sesuatu di sekitar mereka terasa terhisap ke dalam kegelapan yang dalam. Suasana di rumah itu menjadi semakin gelap, seolah mengaburkan dunia yang mereka kenal. Bu Aminah merasakan tubuhnya yang semakin lemah, dan Pak Wildan yang berdiri di sampingnya merasa kehilangan pegangan.
Pada saat itu, dengan satu hembusan napas terakhir, Bu Aminah menutup matanya, menyerahkan dirinya pada takdir yang telah menunggu selama ini. Di sisinya, Pak Wildan yang terpaku akhirnya mengikuti jejak istrinya, merasakan kegelapan yang sama menyelimutinya. Tak ada lagi kata-kata yang keluar, hanya hening yang menyelimuti segalanya. Bayangan itu menghilang, dan rumah itu menjadi sunyi, kehidupan. Mereka yang pernah penuh dengan harapan dan perjuangan kini, hanyalah kenangan yang terlupakan. Semua yang tersisa hanyalah kegelapan yang mengintai mereka, menghitung waktu yang telah habis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.